Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,56% ke angka 6.963. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang harga komoditinya saat ini mulai melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk buyback sahamnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Arna. Saham Arna bisa kita lihat hari ini masih turun 0,65% ke harga 760. Dan secara tren juga Arna bergerak sangat downtrend untuk saat ini. Sebelumnya sempat mencoba beberapa kali naik mengetes garis EMA 50-150, bisa kita lihat selalu gagal break, setelah itu terus bergerak turun. Dan satu minggu ini memang mulai bergerak sideways dengan support saat ini di sekitar 740 dan resisten terdekat jika saya lihat itu di sekitar 785. Dan di atasnya ada garis resisten EMA 50 di harga 815. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Arna ada rencana untuk buyback saham dan siapkan dana sekitar 150 miliar. Tapi bisa kita lihat jadwal atau pelaksanaan buyback itu mulai tanggal 19 Oktober. Jadi masih 1 bulan lagi. Dan saat ini secara tren juga masih belum oke. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Penurunan hari ini terlihat memang tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing masih terus distribusi saham Arna. Jadi untuk Arna, walaupun ada rencana untuk buyback saham dan saatnya sudah turun sangat dalam, untuk saat ini 1 minggu ke depan saya lihat Arna masih berpotensi untuk sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 740. Dan saat ini apabila ingin coba entry atau spekulatif buy, lebih aman adalah coba tunggu Arna berhasil naik di atas 785 baru coba ikutan entry. Karena apabila berhasil naik secara pergerakan akan lebih baik dan ada potensi lanjut naik mengetes garis EMA 50. Dan karena bulan depan akan melakukan buyback saham, logikanya apabila sebuah perusahaan mau buyback saham, dia pasti maunya beli di harga yang lebih murah. Jadi potensi untuk sideways cenderung downtrend menurut saya masih besar saat ini. Apalagi bisa kita lihat, belum terlihat ada akumulasi besar pada pedagang hari ini atau 1 minggu terakhir ini. Selanjutnya INKP bisa kita lihat hari ini naik 7% lebih ke harga 10.200. Dan kenaikan ini membuat INKP saat ini kembali mencoba untuk break resisten psikologisnya di harga 10.000. Bisa kita perhatikan, sebelumnya INKP mencoba untuk break 10.000, gagal break, turun kembali mengetes support 9.100, berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 9.500, gagal break dan melemah kembali. Tapi setiap kali mendekati garis EMA 50 sampai 9.100, INKP selalu bisa bertahan. Dan saat ini bisa kita lihat kembali rebound dari support EMA 50 dan kembali mencoba untuk break resisten psikologisnya. Karena itu selalu saya jelaskan, apabila teman-teman punya sebuah saham dan selama saham tersebut masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150 masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren itu belum ada tanda-tanda untuk mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan untuk INKP coba kita lihat untuk broker summary. Kenaikan hampir 8% ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham INKP. Jadi secara tren saat ini masih oke, masih bergerak tren. Dan di broker summary juga masih terus ada akumulasi. Sehingga potensi untuk lanjut naik atau break harga 10.000 menuju target berikutnya sekitar 10.500 sampai 10.800 juga masih sangat besar saat ini. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry untuk buy on breakout, saya pribadi sudah tidak menyarankan untuk buy on breakout walaupun memang masih ada potensi untuk naik. Karena INKP sebelumnya juga beberapa kali sudah saya analisa dan saya sarankan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena ini akan lebih oke, karena memang ini merupakan support yang lumayan kuat untuk saham INKP. Dan Tekim juga bisa kita lihat secara pergerakan lebih bagus daripada INKP. Secara tren sama-sama uptrend, Tekim belum sempat mendekati garis EMA 50. Baru sempat turun mengetes sekitar 7.600, sempat turun bawah 7.600, tapi masih bisa naik dan melanjutkan kenaikan dan saat ini telah naik mencapai resisten di sekitar 8.500.
Dan Tekim merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada tanggal 18 Agustus sampai tanggal 1 September yang lalu. Jadi Tekim merupakan salah satu saham yang pada saat itu masih uptrend dan masih ada akumulasi. Pada saat itu bisa kita lihat, berarti sebelum tanggal 28, berarti di sekitar hari Jumat, terlihat bertahan, ada akumulasi, sehingga menurut saya layak untuk masuk watchlist. Keren secara tren, ini masih uptrend dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan karena masih ada akumulasi. Apalagi masih jauh berada di bawah garis EMA 50 150. Dan bisa kita lihat setelah masuk watchlist sampai saat ini, Tekim masih terus bergerak naik. Dan garis MACD pun sebelumnya sideways, saat ini mulai bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat Tekim di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun ternyata minggu ini masih gagal break 8.500 dan mulai melemah, selama masih kuat di 8.000, menurut saya Tekim masih layak untuk di hold. Dan bisa kita perhatikan hari ini naik 7% lebih. Asing juga satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Di broker summary pun terlihat ini masih terus masuk akumulasi. Jadi Tekim saya lihat masih berpotensi untuk break 8.500 menuju target berikutnya di sekitar 8.800 sampai 9.000. Tapi sama apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikut entry, saya sudah tidak menyarankan karena harga sudah naik lumayan tinggi. Apabila mau coba entry, coba tunggu terkena pullback dulu, masuk ke zona sekitar 8.000 sampai 8.150 ini. Apabila Tekim masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Dan sekarang coba kita lihat ACE hari ini juga naik 4% lebih dan sekarang mencoba kembali untuk naik mengetes resisten di 750. Sebelumnya bisa kita lihat ACE beberapa kali mencoba untuk break 750, gagal break dan turun kembali menuju zona support di 700 sampai 720. Jadi memang belum sempat turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini sekitar 710. ACE sudah bisa rebound kembali. Dan secara tren ACE juga masih bergerak sangat tren. Jadi sebelumnya bisa kita lihat ACE gagal break 750, turun mengetes garis EMA 50 yang pada saat itu sekitar 605 masih bisa bertahan dan lanjut bergerak naik. Tapi setelah lanjut naik kembali mengetes 750 ternyata masih gagal break dan melemah kembali. Tapi secara tren ini juga masih bergerak sangat uptrend. Dan untuk ACE coba kita lihat untuk broker summary, kenaikan 4% lebih hari ini bisa kita lihat ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita lihat juga satu minggu ini masih masuk akumulasi. Jadi ACE saat ini kembali mencoba untuk break resisten di harga 750. Ingat walaupun hari ini berada di atas 750, ini belum untuk konfirmasi break. Tapi karena candlenya lumayan solid, lebih solid daripada sebelum-sebelumnya, bisa kita lihat sebelumnya walaupun sempat berada di atas 750, tapi candlenya tidak begitu bagus. Dan saat ini saya lihat ACE kedepannya masih ada potensi untuk break 750 dengan target jangka pendek di 780 sampai 800. Kalau untuk ACE, apabila teman-teman saat ini baru mau ikut entry, menurut saya masih bisa coba pantau untuk buy on breakout. Apabila berhasil break, bisa coba entry dengan target di sekitar 780 sampai 800 untuk trading atau swing trade jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.